Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Jadi, ya kita tetap kuliah hari ini ya. Tapi mungkin sebentar saja, 1 jam atau 1 jam 20 menit. Karena, ya. Oke, ini tetap kelanjutan dari materi sebelumnya. Jadi, materi yang saya jelaskan ini selalu berkaitan dengan tugasnya ya. Jadi kemarin awalnya kita itu tugas utamanya adalah mendesain tangki air. Kemarin kita mulai dari pemodelan struktur, sebelumnya ada perhitungan beban. Nah, kemudian setelah modelnya selesai, kita masuk ke penulangan ya. Jadi yang pertama itu tugasnya kemarin adalah penulangan plat lantai. Jadi kalau ada yang bertanya, pada awalnya plat lantainya misalnya dibuat tebalnya 100, sehingga dengan tebal 100 itu dihitung berat sendirinya, kemudian dibuat atau diinputkan bebannya ke sub, dapat momen gaya geser tertentu. Nah, kemudian setelah masuk ke desain plat lantai, kemarin dihitung tebal plat lantai, misalnya dapat tebalnya berbeda, lebih tebal misalnya 130 atau 140. Kalau lebih tebal tentu berat sendirinya juga akan berbeda. Nah, kalau berat sendiri berbeda, berarti balik lagi ke pemodelan subnya. Jadi hitungan beban matinya dihitung ulang, diinputkan ke subnya, kemudian setelah itu di running lagi, gitu ya. Jadi proses desainnya itu looping terus ya, selalu tidak satu kali jalan selesai gitu. Jadi banyak proses pengecekannya. Nah, kemudian setelah plat lantainya dihitung, ya, didesain, digambarkan penulangannya. Nah, kemudian berikutnya seharusnya kita masuk ke penulangan balok. Penulangan balok itu ada 2 beban yang bekerja pada balok, ya, beban lentur dan beban geser, sehingga nanti penulangannya juga ada 2 perhitungannya, penulangan untuk tulangan lentur, tulangan pokok atau tulangan tarik, dan penulangan gesernya atau yang biasa kita kenal dengan nama sengkang gitu ya. Nah, nanti itu saya balik lagi ke subnya. Jadi ya, saya sharing subnya sini. Jadi perhatikan ya, nanti ini direkam nanti juga saya taruh rekamannya di YouTube, jadi bisa dilihat ulang. Jadi ini model sub kita kemarin ya. Asumsinya bebannya sudah diperbaiki semua ya. Kalau semua kemarin saya minta perbaikan, baik perbaikan perhitungan beban atau segala macam. Nah, atau ada posisi balok yang harus ditambah. Nah, diperbaiki modelnya, kemudian kita sampai pada posisi ini ya, posisi sub ini, posisi semua modelnya sudah diperbaiki dengan beban baru dan posisi balok dan kolom yang baru gitu ya. Kelihatan nih subnya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, sebelum kita running, agar kurva kita kan akan melihat kurva nanti diagram momen ya, diagram momen dan diagram gaya gesernya, agar nanti kurvanya mulus tidak patah-patah ya. Jadi kita minta elemen-elemen ini ya, baik ini balok dan kolomnya itu nanti dia dibagi dalam banyak elemen ya. Jadi semakin banyak baloknya itu dipartisi, dibagi-bagi, nanti maka daerah penggambaran momennya akan semakin mulus gitu ya. Nah, caranya saya kira kemarin itu sudah. Jadi ini kita pilih semua elemennya dulu. Jadi select all ya. Select all. Nah, kemudian nanti biasanya di situ ada di menu assign ya. Assign. Kemudian frame itu pada bagian output segment. Ini ya, kelihatan. Jadi pada menu di select semua dulu.
kemudian pada menu assign, frame, kemudian output segment. Jadi defaultnya itu 4. Jadi kalau 4 nanti dia dibagi 4. Jadi gambar diagram momennya nanti dibagi atau digambar pada 4 bidang itu. Jadi kalau 4 nanti kalau dihubungkan titik-titiknya kan patah-patah gitu. Jadi misalnya kita buat saja banyak segmennya. Misalnya 20 gitu ya. Ini sebetulnya sembarang tapi diperbanyaknya banyak saja 20 misalnya. Oke. Nah, ini berarti semua segmennya nanti outputnya dibagi 20. Jadi dalam satu batang ini ya nanti ada 20 momen, ada 20 geser, 20 gaya geser dan segala macam. Nah, kalau sudah kita running ya. Running. Ya, analisis komplit berarti tidak ada yang salah. Oke. Nah, pertama kita mau melihat diagram momennya ya. Diagram momen itu biasanya di sini ada F ini mengeluarkan gaya. Nah, di sini pada bagian load itu ada banyak macam ya. Ada beban mati ya. Ini beban hidup. Load 1 itu berat sendiri dan kemarin juga ada kombinasi 1 dan kombinasi 2 ya. Kombinasi 1 akibat beban mati saja 1,4 dikalikan dengan load 1 ditambah beban mati dan kombinasi 2 1,2 dikalikan dengan load 1 tambah beban mati ditambah 1,6 dikalikan beban hidup ya. Kita lihat saja salah satu dulu, misalnya kombinasi 2 diagram momennya. Nah, ini ya, ini diagram momen. Nah, diperhatikan di sini ya, diagram momen ada warna kuning, ada warna merah. Ya, ya. Kuning itu artinya momen positif. Momen positif itu terjadi di daerah lapangan. Daerah lapangan itu biasanya di tengah bentang. Kalau balok ya. Nah, kemudian momen yang merah itu momen negatif. Momen negatif itu berada di tumpuan. Jadi kalau kita mau lihat diagram momen balok yang ini misalnya, kita klik kanan di situ. Nah, kelihatan nanti ini NI, jadi nodal I, itu distance-nya 0, jadi dia ukur dari I. Kemudian NJ, distance-nya itu 4, ini satuan panjangnya meter, berarti 4 meter, panjang balok 4 meter. Nah, di sepanjang batang itu nanti dia gambarkan bidang momennya. Ya. Jadi ada yang warna merah, ya, warna merah itu dekat ketumpuan, kemudian masuk ke daerah lapangan itu momen positif, warna kuning, kemudian di tumpuan lagi itu adalah negatif ya. Nah, jadi di balok ini berdasarkan diagram momen ini nanti kita hitung kebutuhan tulangannya. Berarti tulangannya ada apa? Tulangan untuk daerah lapangan dan tulangan untuk di daerah tumpuan. Ya. Jadi satu balok ini perhitungan tulangannya 2. Ya. Untuk tulangan lapangan nanti yang ini berarti tulangan tariknya ditaruh di gambar di sebelah bawah. Kemudian untuk tulangan yang ini tumpuan berarti hasil hitungan nanti tulangan tariknya ditaruh di sisi atas. Nah, kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Jadi untuk satu bentang balok ini sekali lagi tadi ada daerah lapangan, ada daerah tumpuan. Nah, biasanya ya untuk praktis di daerah tumpuan itu ya sama dengan plat kemarin, daerah tumpuan itu panjangnya adalah 1/4 L. 1/4 L dari panjang balok ya. Jadi itu daerah peralihan dari momen negatif ke momen positif itu diasumsikan sepanjang 1/4 L ya. Jadi dari sini nanti kalau ini panjangnya 4 meter, 1/4 L berarti 1 meter ya. Berarti nanti dari sini daerah 0 sampai 1 meter ke sana ya, itu masih dalam daerah momen negatif. Kemudian dari ujung kiri ya, ujung kanan ke kiri sepanjang 1 meter ya, itu masuk daerah momen negatif. Nah, kalau momen positif kan 1 di sini ya. Berarti nanti bisa kita cari momen maksimumnya misalnya ya kira-kira kalau dilihat dari gambar ini adalah 8,67. Nah, momen negatifnya kan ada 2 ya. Supaya karena ada 2, nah sekarang ya kita biasanya menghitung berdasarkan apa? Kondisi ekstrim ya. Kondisi ekstrim itu berarti momen maksimal, momen yang paling besar. Jadi untuk momen negatifnya kita ambil saja di antara 2 nilai ini, ambil momen negatif yang paling besar. Momen negatif yang paling besar itu adalah
14,82. Sehingga untuk perencanaan penulangannya nanti untuk tumpuan kita gunakan misalnya ini momen negatifnya adalah 14,82 dan momen positifnya adalah 8,51. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kan ke sana. Kalau saya sebut sini sumbunya X ya. Sumbu X. Sumbu X ini kan ada satu, yang di lantai atas ada satu, ada 2 balok ya. Di sana juga ada 1, ada 2. Nah, mungkin kalau kita lihat mungkin nilai momennya berbeda-beda mungkin karena posisi bebannya juga berbeda-beda ya. Gitu ya. Nah, idealnya ya sekali lagi idealnya ini harus kita hitung satu-satu penulangannya, gitu ya. Tapi karena ini cuma latihan, nah nanti kita diwakili saja, disortir saja, ya. Misalnya, ya, untuk balok atas ini arah X, ya, ada 4 kan, 1, 2, 3, 4. Dari keempat balok itu nanti dicari momen positif yang paling besar dan dicari momen negatif yang paling besar. Itu digunakan untuk menghitung penulangan semua balok ini, semua balok. Maksudnya balok 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Jadi ada satu hitungan di lantai atas, lantai 2, tempat tandon. Nah, kemudian yang di sini, ini balok, kalau saya ini sumbunya Y ya, ada 1, 2, 3. Sekarang kita lihat diagram momennya. Ya. Ini kalau kelihatan ya, ini panjang baloknya itu 3 meter. Ya. Momen negatifnya di situ ada min 3,75 di kanan sama 3,75. Momen maksimumnya adalah 6,11. Ya, ini balok pinggir ya. Balok pinggir. Nah, kemudian untuk balok tengah yang di sini, kasus model saya, kita lihat di situ. Nah, di sini momennya berbeda karena kan di tengah berarti kan dia menerima beban dari part sini dan beban dari part sana ya. Berarti momen negatifnya di situ ada 5,9, di situ juga 5,9, maksimalnya adalah 9,15 ya. Nah, berarti untuk balok lantai 2 ini yang 3 buah balok ini ya, momen maksimum yang digunakan untuk menghitung tulangan pokok ya momen maksimum yang berasal dari sini ya. Ya. Momen positifnya adalah 9, sekian kilonewton meter. Momen negatifnya untuk tumpuan 5,9 ya. Jadi untuk lantai atas itu ada 2 hitungan balok ya tulangannya. 1, 2, 3, 4 diwakili oleh satu momen ya. Ya yang ini 1, 2, 3, 4 ya diwakili oleh satu nilai momen positif dan negatif, dan untuk balok yang ini arah Y yang 3 buah ini diwakili oleh satu nilai momen ya yang di sini. Berarti ada berapa? Ada 2 hitungan balok ya untuk tulangan lenturnya positif dan negatif ya. Jadi nanti sesuaikan dengan strukturnya. Nah, kalau ada lantai 1 yang di sini, kalau saya di sini ada lantai 1 ya, saya lihat juga sini kasusnya juga sama ya. Ini ada balok arah sumbu X 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dilihat diagram momennya itu ya momen maksimal di lapangannya 3, sekian kilonewton, di tumpuannya adalah 5,34 ya untuk arah sumbu X. Mewakili 1, 2, 3, 4 balok. Nah, kemudian untuk balok arah Y itu juga sama ya. Ya, momennya adalah 1,96, di sini 2,92, sorry, ya 1,73 ya. Kemudian di sana 1,95 ya. Gitu ya. Jadi nanti sesuaikan dengan modelnya. Nah, kemudian karena nilai momen yang kita lihat di sini kan itu kita hanya melihat dari grafik ya. Jadi kita geser-geser posisi ini, kemudian kita cari maksimumnya. Nah, ini bagusnya kita ekspor saja ya. Jadi nilai-nilai momen ini yang ada gambar ini bisa kita ekspor dalam bentuk teks,
Kemudian nanti bisa dibuka pakai Excel sehingga disortirnya lebih mudah gitu ya. Jadi caranya biar kita bisa dapat angka eksaknya gitu ya. Caranya ya di sisi atas itu kiri itu masuk ke menu file gitu ya. Ada file. Kemudian ke bawah cari print output tables. Ya. Print output tables. Nah, kita hanya menginginkan gaya-gaya dalam ya. Gaya dalam itu maksudnya momen, gaya geser, gaya aksial, torsi segala macam. Nah, itu namanya frame forces. Jadi pada type of analysis result-nya itu kita pilih atau di checklist frame forces ya. Kemudian nanti ini diekspor ke file, berarti print to file ya. Print to file. Kemudian nanti agar bisa dibuka oleh Excel, jadi ini spreadsheet formatnya harus di checklist. Kemudian nanti di append, agar nanti masing-masing nilai itu masuk ke tiap-tiap kolom di Excel-nya, berarti dia harus di append gitu ya. Nah di sini. Kemudian pada bagian file name-nya, ya jadi kita, ya biasa kalau kita nyimpan kan di mana nanti mau kita simpan gitu ya. Jadi kita arahkan ke folder mana misalnya, kasih nama gitu ya. Save. Ya ini sudah ada tadi saya replace ya. Jadi sekali lagi tadi apa menunya untuk mengeluarkan semua keluaran itu file ya, print output tables, pilih frame forces, kita print to file, spreadsheet format, append, kemudian file name sekali lagi kasih nama sembarang. Nah ini text file ya, txt ya, ekstensinya. Save, kemudian oke ya. Oke. Nah, kemudian itu nanti masuk ke file ke folder yang kita simpan tadi ya. Nah, kalau sudah ya kita buka Excel-nya ya. Kita buka Excel dulu. Saya rasa ini masih tampilannya masih di sub ya. Saya pindahkan ke Excel dulu. Stop share ya. Share Excel. Ya. Jadi buka file Excel-nya berarti ya biasa buka Excel ya, file. Mana file? Open tadi taruhnya di desktop ya. Browse desktop file 1000. Sorry. File. Nah, ini Excel filenya ubah menjadi all file ya. Nah, all file. Ini dia tadi nama filenya ya txt, kita buka di Excel, open dia. Open. Nah, nanti dia coba ya ini ada pertanyaan ya, delimited. Ya berarti nanti dia harus dipisah ya. Dipisah berdasarkan apa? Berdasarkan kolom-kolom outputnya ya. Ya. Jadi agar semuanya nanti nggak tampil dalam satu sel ya. Jadi delimited, kemudian setelah itu apa? Next. Nah, next kayaknya di sini pemisah ya, itu tab gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini kita lihat tampilannya. Nah, kalau kita pilih tab, semua angka-angkanya itu sudah dimasukkan ke dalam sel-selnya ya, dalam kolom-kolom Excel-nya. Tab, kalau sudah masuk semuanya, next. Kemudian, sebentar ada yang masuk lagi. Finish, ya. Finish. Nah. Masih kelihatan ini? Enggak ya? Pindah dia. Di sini dia. Oke. Jadi ini dia tadi ya. Output tadi yang kita buka di sub. Jadi di atasnya load combination multipliers. Ini kemarin ya. Ini kita input kemarin kombinasi 1 ya, beban mati saja. Kombinasi 2 itulah beban mati dan beban hidup. Nah, ini cara membaca datanya gitu ya. Cara membaca data ini frame element forces ya. Ini frame element forces berarti gaya-gaya batang. Kemudian di sini kolomnya ada frame. Frame di bawahnya nanti ada angka 1, 2 dan seterusnya.
frame itu di bawahnya angka, angka itu nomor batang atau nomor elemennya ya. Jadi ada 1 ya, ada 2 nanti, ada 3 seterusnya itu sampai sebanyak sebanyak elemen ya, kolom dan balok di model sub-nya. Nah, kemudian setelah frame ada kolom load ya. Load itu beban ya. Beban di sini adalah kombinasi bebannya. Ada load 1 ya, load 1 kemarin akibat berat sendiri ya. Ada load 1, kemudian ada beban mati. Mati itu kemarin itu kasusnya adalah beban mati ya, berarti berat sendiri plat. Kemudian ada hidup, itu adalah beban hidup ya. Beban hidup itu berarti beban airnya. Kemudian ada kombinasi 1 ya, kombinasi 1 berarti 1,4 kali beban mati ya. Dan kombinasi 2. Jadi kalau kita lihat di elemen 1 itu ya, semua gaya untuk setiap kombinasi pembebanannya dikeluarkannya gitu ya. Jadi banyak ini. Kemudian misalnya di load 1 ya, load 1 itu kalau saya blok load 1 ya, load 1 saja ya. Ya frame 1, load 1 ya. Nah, ini sebelah kanan ada location ya, location. Location itu mulai dari 0 sampai panjang elemennya ya. Panjang elemen, panjang kolom atau panjang balok. Jadi kalau kita di sini location-nya mulai dari 0 ya sampai dengan 4,5 ya. Mulai dari 0 sampai dengan 4,5. Jadi elemen 1 ini yang mana? Jadi saya coba lihat di sub saya dulu ya. Elemen 1 itu, nah ini saya pindah dulu ya, pindah ke sub ya. Jadi elemen 1 itu yang ini ya. Elemen 1 itu yang ini. Nolnya itu ada di NI. 0 itu NI, berarti kalau kita gerakkan itu ada tanda merah itu ya. 0 itu ada di bawah. Kemudian ke atas itu 4,5. Jadi panjang kolomnya di sini adalah 4,5 gitu ya. Begitu seterusnya keterangannya nanti ya. Nah, kemudian saya pindah dulu, balik lagi ke Excel tadi. Sini. Jadi location-nya ada mulai dari 0 sampai 4,5. Wah, kemudian setelahnya itu gaya-gaya dalam ya, ada P, V2, V3, T, M2 dan M3. P itu adalah gaya aksial ya. Gaya aksial, tekan atau tarik. V gaya geser pada arah subuh 2. V3 gaya geser pada arah subuh 3. Kemudian T itu torsi. Kemudian M momen pada arah subuh 2 dan M3 momen pada arah subuh 3. Nah, jadi di sini semua outputnya sudah dikeluarkan. Nah, untuk elemen 1 ini kan banyak ya. Nah, jadi mana yang mau kita gunakan sebagai perencanaan penulangan? Ya. Yang mana itu ya? Ini kasusnya kolom ya. Coba saya cari dulu balok di atas nomor berapa? Nomor 9. Ya, nomor 9. Jadi nomor 9 ya. Tadi kita merencanakan penulangan lentur ya. Jadi kalau model saya ini nomor 9 89. Ya, jadi saya pisahkan dulu nomor 9 ya. Insert 9 saja dulu. Jadi ini harus disortir ya, masing-masing ya. Harus disortir. Balok tadi panjangnya 4 meter ya. Nah, kemudian ini tadi apa? Location ya. Kemudian di sini apa? P ya, gaya aksial. Saya taruh ini location di atas tadi. Ini apa? P, di sini apa? V2 ya. Sini V3. Ini T, kalau salah M2, M
3. Ya, saya cek dulu. Ya, P, V2, V3, T. Oke. Oke. Nah, tadi untuk momen kita butuh apa? Momen 33 ya. Untuk balok arah sumbu X. Kelihatan nggak? Momen 33 itu. Jadi ini, ya yang ini. Ini kan momennya momen 33 diagram ya. Jadi ambil pada bagian momen 33. Oke. Balik lagi ke Excel-nya. Momen 33. Nah, ini momen 33. Nah, untuk batang nomor 9 itu kita cari, kan tugasnya kita dia apa? Mencari momen maksimum dan momen maksimum negatif dan positif ya, yang kita gunakan untuk menghitung tulangan. Ya, jadi di sini kita cari max-nya berapa aja. Max, ya berarti kita sortir saja ya. Kita cari max-nya. Oke, rumus. Max, ya. Max ya. Ini momen maksimalnya adalah 8,68 kilonewton meter. Ya. Jadi coba kita bulatkan ke dua angka belakang koma. Ya, 8,69. Ya. Nah, momen negatifnya untuk di tumpuan kita cari saja momen negatif. Jadi min ya. Ini. Nah. Kilonewton meter ya. Jadi untuk penulangan balok yang atas itu arah sumbu apa tadi, sumbu X ya. Momen yang kita gunakan untuk perencanaan adalah ya di lapangan 8,69, di tumpuan 14,82 ya, dibulatkan ke dua angka belakang koma. Ya. Ya. Sama nanti untuk kolom yang lain juga ya. Kolom yang lain geser ya. Jadi harus kita sortir juga, kita cari ya. Jadi pindah ke sini. Ya, max min ya ini. Kita cari maksimal minimumnya. Ya. Ya. Jadi ini momen maksimum negatif minimum ya, maksimum minimum. Ini gaya geser ya. Ini momen 22, 0 nggak ada. Momen 22 itu kan momen arah sumbu 2. Nanti arah sumbu 2 itu kan apa itu? Arah melintang balok pasti nggak ada. Torsi nggak ada karena dia simetris strukturnya. Kemudian ini gaya geser. Ya. Jadi yang kita butuhkan adalah ya di balok itu yang kita cari nilai maksimum minimumnya, gaya geser dan momen. Ya, gaya geser ini digeser di mana? Digeser arah sumbu 2 ya. Arah sumbu 2 berarti arah vertikal, arah H-nya, arah tinggi balok. Ya. Nah, ini. Gitu ya. Nanti lakukan juga untuk balok yang lain ya. Balok ada 4 itu ya, ada 4 nanti harus kita cari satu yang mewakilinya. Berarti untuk balok nomor 10 juga sama ya. Kalau kasus saya ini nomor 10 cari maksimum dan minimumnya itu ya. Cari maksimum dan minimum. Cari maksimum dan minimum. Cek dulu. Ya. Jadi 9, 10, 11 nanti dan 12 ya. Oke. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Sebelum terlalu jauh nanti. Belum, Pak. Ya? Belum ada? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Nah, berikutnya
Misalnya ya udah kita sortir dari 4 tadi ya. Dapatlah ini dari keempat balok ada satu yang paling besar dia. Maksimalnya 8,69 momennya di lapangan, di tumpuannya lah 14,62. Nah, itu nanti kita gunakan untuk menghitung tulangan balok. Nah, balok kan sudah ada dimensinya ya. Dari preliminary design ya. Lebarnya sudah ada, tingginya sudah ada. Kemudian mutu betonnya sudah kita asumsikan, misalnya berapa MPa, 25 atau 30 ya. Dan tulangannya juga sudah kita asumsikan, misalnya tulangannya berapa, lihat nanti di tabel SND, misalnya 400 atau 450 MPa. Ya. Jadi sekali lagi ya, kalau saya kasih contoh 25 MPa, bukan semuanya harus 25 MPa ya. Jadi mutu beton itu tidak harus 25, ya. Jadi terserah kita ingin mutu beton berapa. Jadi semakin tinggi mutu betonnya, tentu nanti ya dimensinya bisa lebih kecil kan, jumlah tulangannya juga bisa lebih sedikit gitu ya. Jadi kalau kita gunakan beton-beton rendah nanti dimensinya harus besar gitu ya. Kemudian nanti tulangannya juga akan banyak ya. Jadi kalau saya kasih contoh 25 kemarin ya semuanya nggak harus 25 MPa ya. Nah, kemudian kita masuk ke cara desainnya. Ya, ini kan tinggal menghitung tulangan saja kan. Berapa tulangan kemudian digambarkan. Nah, itu ada di rumusnya itu. Ya, itu ada di file untuk balok saat balok. Plat lantai satu arah ya. Itu ada di materi plat lantai satu arah. Karena plat lantai satu arah itu kan dia nenturnya satu arah. Nah, cara desainnya sama dengan balok ya. Jadi rumus-rumusnya sama. Nah, itu kalau kita lihat alurnya itu apa kemarin? Ada beban, ada data struktur itu kan. Ya. Pertama kita hitung apa? Rasio tulangan minimum dan tulangan maksimum ya. Rasio tulangan minimum kan 1,4 dibagi dengan apa? FY ya. Kemudian rasio tulangan maksimum berapa? 0,75 dikalikan dengan row balance. Ya. Row balance-nya berapa? 0,85 dikali FC aksen dibagi ya. FY dikali 0,85 dikali 600 dibagi 600 tambah FY ya. Jadi di batas tulangan kita nanti harus berada di antara row min dan row max. Jadi yang perlu dihitung pertama satu row min, yang kedua adalah row max. Ya. Nah, kemudian di sini analisis struktur untuk menghitung momen tidak perlu karena di sub sudah dihitung. Oke. Jadi setelah itu berikutnya apa? Kita hitung ini MN. Ya. MN apa? Momen ultimate dibagi dengan faktor reduksi lentur. Faktor reduksi lentur adalah 0,8 ya. MN. Nah, hasil dari sub tadi kan masih dalam bentuk MU ya, momen ultimate. Karena momen-momennya atau beban-bebannya kemarin dikalikan dengan faktor beban ya, bebannya dalam QU sehingga momennya adalah MU ya. Jadi tadi ya hasil sortiran Excel-nya momen ultimate-nya ya 8,69 misalnya dengan 14,82 ya. Ini momen ultimate. Kalau ini geser juga geser ultimate. Nah, ini kita ubah menjadi momen nominal ya. Jadi momen nominalnya ya MN-nya itu berarti kan apa? 8,69 dibagi ya 0,8 ya. Jadi dapatnya adalah 10,86 untuk lapangan dan 18,52 untuk di tumpuan ya. Balik ke tadi sini tadi. Ya. Ya. Jadi ini MN, MU dibagi P ya. Kemudian setelah hitung MN kita hitung M kecil. M kecil ini apa?
FY dibagi 0,85 dikalikan dengan F-sel. Jadi yang mutu tulangan ya dibagi 0,85 dikalikan dengan mutu beton. Kemudian setelah itu kita hitung apa? Rn. Rn berapa? Ini Mn dibagi apa? B dikalikan dengan D kuadrat. Ya. Rn adalah Mn dikalikan dengan B dikalikan dengan D kuadrat. B dan D-nya adalah B dan D balok kita. Dari preliminary design kemarin berapa ukuran baloknya, lebarnya. Ya. Jadi dicek kemarin inputnya. Misalnya kalau saya balok saya nggak tahu, lupa saya. Ya. Lihat dulu. Frame section balok. Balok saya kemarin lebarnya 0,3 meter, tingginya 0,5 ya. Jadi ya masuk ke sini tadi ya. Rn Mn dibagi B lebar baloknya 300 mili dikalikan dengan D ya. D-nya berarti kan H-nya 500. Nah, kalau H500 kita anggap saja penutup betonnya 40 ya. Nanti sengkangnya 10 misalnya kita asumsikan. Nah, kalau dapat kotornya penutup DS-nya 100 ya. DS-nya 100 misalnya kita asumsikan ini. Jadi DS-nya diasumsikan 100 berarti D-nya berapa? D-nya adalah H dikurangi dengan DS. H-nya 500 dikurangi 100 berarti 400 ya. Berarti di sini misalnya Rn sama dengan Mn dibagi 300 dikalikan dengan 400 kuadrat. Dapatlah Rn. Ya. Nah, dari M dan Rn itu dapat kita hitung rho perlu ya. Jadi rasio tulangan yang kita butuhkan untuk balok penampang 30 kali 50 cm, mutu betonnya 20 MPa misalnya, tulangannya 300 MPa. Nah, itu bisa dihitung dengan persamaan ini. Jadi rho perlu 1/m ya, dikalikan dengan 1 dikurangi dengan akar dari 1 dikurangi dengan 2M kali Rn dibagi dengan Fy. Ya. M tadi di sini, Rn-nya di sini. Nah, dapat rho perlu. Rasio tulangan yang diperlukan ini, yang hasil hitungan ini, nanti harus kita bandingkan dengan ya rasio tulangan minimum dan rasio tulangan maksimum. Ya. Jadi rasio tulangan perlu itu ya, kita cek dengan rho min dan rho max. Kalau rho perlunya kecil dari rho min, ya, kalau misalnya rho perlunya kecil dari rho min, ya berarti kita harus pasang ya. Berarti kan dia sebetulnya butuh tulangan sedikit saja kan. Nah, tapi ada syarat ini. Harus dipasang tulangan sebanyak rho min. Nah, ini contohnya di sini. Kalau rho perlunya ternyata kecil dari rho min, maka dipakai rho-nya adalah 1,33 dikali rho min misalnya. Nah, ini angka 1,33 ini nggak harus 1,3 ya. Yang penting dia harus lebih besar dari rho min atau sama dengan. Kemudian kalau sudah kita tetapkan ya berapa rasio tulangan yang kita perlukan, maka setelah itu dapat kita hitung luasan tulangannya ya. Jadi luas tulangan ya. Luas tulangan itu adalah rho kali B dikali D ya. Jadi luas tulangan adalah rho kali B dikali D. Rho-nya tadi yang ini misalnya kita pakai rho ini. B lebar balok tadi 300 misalnya. Kemudian D tadi kita asumsikan ya, D-nya masih asumsi, D-nya 400 misalnya. Maka dapatlah luas tulangan sekian misalnya. Nah, luasan ini harus kita konversi ke diameter dan jumlah tulangan. Ya. Jadi, misalnya lagi kita asumsikan kalau kita pakai tulangan diameter 20 misalnya ya.
Kalau kita pakai tulangan diameter 20, maka jumlah tulangannya berapa? Jumlah tulangannya berarti ini ya, 651 dibagi 7466 dibagi luas satu tulangan diameter 20 dibagi 1/4 pi 20 kuadrat misalnya. Misalnya dapat N sekian. Nanti dibuatkan ke atas, maka disimpulkan misalnya kita gunakan tulangan pokok 4 buah diameter 20 misalnya. Ya. Nah, 4 buah diameter 20 itu nanti digambarkan ya. Digambarkan di penampangnya. Karena ini tadi momennya momen positif, berarti tulangan pokoknya itu dipasang di sebelah bawah gitu ya. Dipasang di sebelah bawah. Nah, karena 4 ya, nah nanti dicek apakah mau dipasang 4 dalam satu lapis atau satu baris ya. Mereka ada jarak bebas datar ya. Jarak bebas datar itu apa? Caranya lebih besar dari diameter tulangan ya. Lebih besar dari 25 mili atau lebih besar dari 4/3 ukuran agregat terbesar ya. Nah, jadi kalau tidak bisa dipasang satu baris ya, dipasang 2 baris gitu ya. Nah, kemudian ya tadi dari sini apa tadi? Digambar ya. Dari sini tadi kalau sudah digambar, nah kemudian dicek momen nominalnya, cek kapasitas tampang. Betul nggak dengan ukuran balok tadi 300 500 kemudian dipasang tulangan 4 diameter 20, kapasitas menampangnya itu apakah lebih besar atau malah lebih kecil dari MN yang ini. Ini kan MN akibat beban luar tuh ya. Nah, MN kapasitas penampangnya harus kita cek. Ya, harus kita hitung. Itu ada di materi-materi sebelumnya. Nah, kemudian nanti untuk momen negatif juga sama ya. Dihitung juga momen negatifnya. Momen negatif itu momen yang di tumpuan ya. Negatif itu cuma arahnya, besarannya momennya tetap positif. Jadi ya karena ini berulang kan, balik lagi ke atas tadi, saya rasa Romin dan Romaxnya sama karena mutu beton dan mutu tulangannya sama. Ya. Nah, kemudian masuk yang kedua, MN-nya yang berbeda ya. MN sama dengan MU momen negatifnya dibagi 0,8 ya. Kemudian setelah itu apa? M sama dengan FY dibagi dengan 0,85 Fy aksen. Hitung lagi Rn ya. Kemudian hitung rho perlu. Kalau sudah dapat rho yang diperlukan, nanti dapatlah luas tulangannya ya. Luas tulangan adalah rho dikali B dikali D. Luasan nanti dikonversikan ke apa? Dikonversikan ke apa? Ke diameter tulangan dan jumlah ya. Nah, setelah itu nanti digambar. Nah, karena dia momen negatif, berarti nanti tulangan pokoknya dipasang di sebelah atas. Ya. Dipasang di sebelah atas ya. Nah, gambar lengkapnya berarti apa? Ada gambar memanjang balok dan ada gambar potongan kan? Gambar potongan berarti ada 2 ya. Yang gimana cara menggambarnya ini? Ya, jadi nanti hasil ya outputnya gimana cara menggambarnya? Sebentar. Nyala ya. Nanti baloknya dia seperti ini. Sorry, gini lah. Ini baloknya dia, ini gambar memanjang dia. Kemudian nanti ada gambar potongan ya. Potongan A misalnya. Kemudian ini potongan B misalnya. Potongan A untuk di tumpuan, potongan B untuk di daerah
lapangan misalnya. Jadi kalau digambarkan tulangannya ini seharusnya bulat-bulat ya. Ini tulangannya di sini misalnya. Kemudian ini di atas. Nah, karena kita desainnya tulangannya satu arah ya. Tapi sebetulnya nanti kan di sini lanjutannya ada sengkang ya. Supaya sengkangnya bisa dipegang, berarti kan nanti ada tulangannya. Harus ada tulangan deh. Ada tulangan di sini, tulangan tambahan untuk memegang sengkang deh. Nah, ini di sini. Ya, ini di sini. Tapi tulangan pokoknya di ini ya. Tulangan pokoknya adalah ini AS, dan situ AS. Nah, kemudian nanti digambarkan di daerah memanjang ya. Di daerah memanjang ya. Ini kan tadi daerah tumpuannya berapa? 1/4 L ya. 1/4 L ya. Kesananya juga ya. Sana juga 1/4 L ya. Nah, nanti mungkin ya tulangan atasnya sampai di sana. Ya, nanti digambarkan kaitnya ya. Gambarkan kaitnya. Kemudian di situ gambarkan kaitnya, nanti ada bengkokan ke bawah deh. Ini misalnya. Ya. Ini seharusnya lurus ya. Lurusannya. Nah, ini kemudian tulangan lapangan. Ya. Tergantung berapa ya, mungkin di sini 4 diameter 20 tadi. Di sini berapa nggak tahu, 3 meter 20 tergantung pada hitungannya. Jadi potongan A, kalau ini potongan A misalnya berarti ngelihatnya dari mana? Sana ya. Sorry. Ya. Ini ada panah ya. Ya. Ya, ini potongan A misalnya. Kemudian ini potongan B untuk daerah tumpuan. Sana dan sana. Ya. Sekarang cara menggambarkannya seperti itu ya. Ada pertanyaan? Gambar ini. Nah, kemudian ya kalau kita lihat ya, ini kan di daerah apa nih? Ini daerah tumpuan tadi ya. Tulangan pokoknya kan ini ya. Ini. Oke. Nah, kemudian sampai sini kan nanti ketemu daerah momen positif ya. Momen positif di atas tadi kita pasang tulangan tambahan kan untuk megang sengkang. Ya kan? Berarti di sini juga tulangannya harus ada gambarnya. Nah, agar memudahkan pemasangan di lapangan gitu ya. Ya, biasanya diameternya disamakan ya, diameternya disamakan. Jadi kalau diameter disamakan tergantung hitungan kita. Kalau di sini berapa? Ini berarti 2 ya, 2 buah. Di sini 2 diameter 20 ya. 2 diameter 20. Nah, kalau di sini misalnya 3 diameter 20, kalau 3 diameter 20 digambarkan apa? Tulangannya berarti 3 misalnya. 1 2 3 gitu ya. 1 2 3. Oke, berarti tulangan pinggir ini, itu berarti kan menurus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan, ya, ujung kanan. Nah, kemudian yang di tengahnya, ya, yang di tengahnya ini, karena dari sini 3 menjadi 2, berarti kan yang tengah itu hanya sampai di sini kan, berarti nanti di situ ada kait, ya, bukan kaitnya gambarnya bukan gitu, ada kait ya. Ada potongan tulangan yang di tengah ya. Karena di sini dari 3 menjadi 2 kan. Juga sama di sini karena dia simetris, tumpuan di sini juga sama. Ini tadi dari 3 menjadi 2. Jadi ada potongan tulangan di situ. Ya. Nah, kemudian di sini misalnya ya, ini kan AS misalnya dapatnya 4 buah diameter 20. 4.
4, 2, 3, 4. Ya, 42 diameter 20 itu hanya di daerah lapangan saja. Kemudian nanti di daerah tumpuan dia menjadi 2, ya. Menjadi 2, berarti apa? Yang pinggir-pinggir ini, sisi kiri dan sisi kanan itu dia menurus dari ujung sampai ke ujungnya. Dari ujung sini sampai ke ujung sana ya. Ya. Sini 2 diameter 20, di sana 2 diameter 20. Nah, kemudian ini dari 2 menjadi 4 di tengah. 4 berarti ada 2 buah tambahan tulangan lagi yang di tengah pasang. Jadi dia terpotong di sana. Ya. Jadi di sini gimana cara nulisnya? Saya nggak ada spidol. Di sini 4 misalnya. D20 ya. Ya. Kemudian di sini 2 diameter 20. Ya. Sana juga 2 diameter 20. Jadi dikasih notasi ya. Nah, kemudian di sini di atas 2 diameter 20 misalnya. Kemudian di tumpuan di sini jadi apa? 3 diameter 20. Ya. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya. Itu nentuin tulangan tumpuan lapangannya gimana nanti, Pak? Menentukan tulangan tumpuan lapangannya maksudnya apanya? Hitungannya dapat dari mana, Pak? Hitungannya dapat dari mana? Loh, tadi kan sudah menghitung kita. Pertama ya, tadi di kasus saya ini, ya balok saya contohnya panjang 4 meter. Ya. Panjang 4 meter. Panjang 4 meter itu momennya tadi gambar diagram momennya. Balik lagi ke awal ya, ke penjelasannya. Ini panjang ini ya 4 meter. Dapat diagram momennya, gambarnya seperti ini. Ya. Yang merah itu negatif, momen negatif pasti di tumpuan. Ya. Yang kuning momen positif itu pasti di lapangan. Ya. Untuk praktisnya, ya, daerah negatif, daerah tumpuan itu adalah 1/4 L. Ya. Jadi dari sini ke sana itu 1/4 L, dari sini ke sana itu adalah 1/4 L. Ya. Jadi kalau 4 meter, panjang baloknya 1/4 bagi 4, 1 meter. Ya. Daerah momen negatif sebelah kiri 1 meter, dan negatif kanan sebelah 1 meter. Ya. Nah, momen-momen ini kan tadi sudah kita sortir di Excel. Ya. Sudah ada di Excel-nya. Tadi ini, ya. Di balok tadi dicari momen maksimal, ya. Di M33 ada. Dicari momen maksimal maksudnya di sini yang positif, berarti di lapangan, dan negatifnya adalah di tumpuan. Ya. Nah, ini momen yang digunakan untuk menghitung tulangan balok. Oke, nah cara menghitung tulangan balok kan itu sudah ada di materi sebelumnya. Ya, tugas SAP ini kan untuk menghitung apa? Lakukan analisis struktur, mencari gaya geser, momen, dan segala macam. Nah, hitungan ini berapa banyak tulangannya, ya. Tadi kan di sini ya. Ya.
mulai kan tadi di sini. Kita tentukan dulu rasio tulangan minimum, rasio tulangan maksimum. Ya. Rasio tulangan minimum dan maksimum kan berdasarkan bahannya. Kalau kita tahu beton kita pakai misalnya 20, 25 MPa, atau 30 dan seterusnya, dan tulangannya misalnya 400, 450 atau berapa MPa, dari situ kan nanti bisa kita tentukan Romin dan Romax. Jadi hitung Romin dan Romax dulu. Ya, jadi ini dan itu. Kemudian setelah itu, kita hitung momen nominal M besar N. Momen nominal itu apa? MU dibagi 0,8. MU-nya didapat dari hasil sub tadi yang kita sortir di Excel. Ya. Jadi MU dibagi dengan 0,8. Kemudian M, ya ini M apa? FY dibagi dengan 0,85 FY aksen. Kemudian setelah itu dihitung RN. Ya, nah dari M dan RN ini kita bisa hitung berapa sih rasio tulangan yang diperlukan. Kalau kita punya apa? Kita punya mutu beton rencana misalnya sekian MPa, tulangan yang kita pakai sekian ratus MPa, kemudian ya baloknya kita sudah tentukan dimensinya dari preliminary design. Ya, ini kan B dikali D kuadrat itu kan B-nya lebar balok kan, D-nya adalah tinggi efektif. Nah, jadi urutan itu ya urutannya. Kita itu rho perlu. Dari rho perlu kita dapatkan luas tulangan. Ya, jadi harus dihitung luas tulangannya. AS dapat sekian misalnya. AS sekian ini kita ubah ke apa? Diameter dan jumlah tulangan. Kalau kita pakai tulangan diameter 20 misalnya, berarti kan kita tahu berapa jumlah tulangan yang diperlukan, diameter 20, agar nanti luasnya menjadi luas totalnya adalah 651 misalnya. Misalnya kita dapatkan berapa? Misalnya 4 diameter 20 gitu ya. 4 diameter 20. Untuk tulangan lapangan. Tulangan tumpuan juga sama, kita karena cara perhitungan yang sama kan berarti tinggal input datanya saja kan. Diubah data sesuai dengan yang berbeda apa? Momennya kan, momen aja yang berbeda. Momen berbeda nanti dapat AS. Misalnya, ini kan misal ya, dapat di tumpuan pakai 3 meter 3 diameter 20. Setelah itu kan nanti kita gambarkan. Ya. Kita gambarkan, gambarnya di sini. Gambarnya. Ya. Nah, gambar tadi, ini kan satu balok itu ada 2 hitungan tulangan ya. Ada daerah tumpuan dan ada daerah lapangan. Nah, itu kita gambarkan. Jadi gambarnya pertama gambar memanjang dulu. Ya. Nah, setelah itu nanti gambar potongan. Gambar potongan ada 2. Ya. Jadi untuk yang di daerah di sini, tumpuan misalnya, untuk yang di daerah lapangan. Tadi misalnya ini misalnya kan seharusnya harus sesuai dengan di bawah atau lapangan kita perlu tulangan 4 buah. 1, 2, 3, 4. Di tumpuan misalnya 3. 1, 2, 3. Ya, ini AS-nya ya. Nah, sebetulnya nanti kan kita ngitung sengkang juga kan, sengkang itu juga harus diikat. Nah, di sini kan di atas nggak ada tulangan untuk mengikat sengkangnya. Ya kita tambah tulangan 2 buah untuk mengikat sengkang. Tulangan tambahan. Jadi, bawah sini. Ya. Jadi, ya. Di sini berapa tadi panjangnya? 1/4 L ya. Ini 1/4 L ya.
Jadi salah gambarnya. Kemudian di sana kanan juga. L. Oke. Nah ini harus digambarkan darah memanjang ya. Darah memanjang. Ya, sekali lagi. Di atas ini 3 buah tadi ya. Karena tampak dari depan berarti garis saja. Kemudian di sini juga tumpuannya sama 3 buah. Kemudian di bawah ada 4. 4. Nah, sekarang kita lihat di bawah ini dari lapangan 4 ketumpuan pindah atau berubah menjadi 2. Berarti kan ke sana bisa diteruskan 2 buah. Ke kanan juga bisa diteruskan 2 buah. Nah, sisanya yang tidak diteruskan ke kanan berarti kan dipotong kan. Potong sampai di situ. Nah, ini seharusnya ada kait. Sampai ke atas. Ya. Ke atas, dibengkokkan ke atas. Nah, kemudian di atas juga 3 juga bengkokkan ke bawah. Bengkokkan ke bawah. Ya. Nah, ini 3 jadi 2. Jadi ada yang terus ke sana. Wah, ada terpotong di situ ya. 3. Jadi di sini dikasihlah tulisannya, mutasi ya. Di tengah 4, kalau dipakai tulangan deformasi ya, tulang ulir di 20. Di sini empat. Nah, di sini 3 ya. 3 diameter 20. Di sini 2 diameter 20. Oke. Biasalah kalau potongan berarti ada apa? Notasi potongannya gitu ya, seperti ini. Sana ini ya, misalnya salah potongan apa? Potongan A misalnya, potongan B. Jadi sini potongan A, di situ potongan B. Ya, sekali lagi jumlah tulangan ini ya, jumlah tulangan ini didapat dari ya lihat aja di slide ini ya. Slide ini alur-alur hitungannya sudah ada di situ ya. Ya. Satu kelompok berapa orang? Ada 3 ya, 3 orang kan? Ya, jadi bagi saja tugasnya itu kan. Jadi lihat saja di apanya berapa tipe baloknya itu ya. Lantai 1 misalnya ada 2 tipe balok. Arah X dan arah Y. Berarti satu orang ngerjain 1 gitu kan. Lantai 2 juga sama itu. Atau dibagi-bagi aja lah tugasnya. Ini. Ada pertanyaan yang ini? Enggak, Pak. Ya, nggak ada. Tidak ada, Pak. Pak, mau nanya Pak, Ya, untuk yang
pengikat tulangan sengkangnya itu diambil berapa, Pak? Ada ketentuannya gitu? Ya, tidak ada ketentuan. Ya, sebetulnya kan ini kan karena kita mendesainnya tulangan sebelah gitu ya. Tapi nanti lihat saja nanti kalau momennya besar itu kan momennya besar itu saya rasa nggak bisa dipakai tulangan sebelah, jadi harus tulangan kombinasi antara tulang tarik dan tulang tekan. Nah, untuk kepraktisan sekali lagi tadi ya, untuk praktisannya. Untuk praktisannya. Sebetulnya ya, ini kan berapa saja tulangannya kita pasang nggak masalah, karena dia kita anggap tidak menghitung beban. Ya. Tapi di lapangan itu kan tidak mungkin kan diameter tulangan ini dipakai berbeda-beda. Misalnya di sini tulang pokok diameter 20, ya. Kemudian di sini diameter 10, gitu ya. Ya. Karena dia tidak dihitung sebagai penahan beban. Kemudian di sini juga diameter 10. Kamu gambar seperti itu nanti, nah di lapangan gimana? Jadi harus beli tulangan diameter 20, harus beli tulangan diameter 10, kemudian nanti dipotong, ya, dipotong sepanjang ini yang diameter 10 gitu ya. Nah, ya untuk kepraktisan ya dipakai aja diameter yang sama gitu ya. Sehingga nanti di lapangan ya motongnya ya dari ujung ke ujung gitu ya. Nggak perlu diputus di sini dan diputus di situ. Ya. Nah, kemudian karena di sini kita menambah tulangan ya di atas, ya berarti di daerah tekan ada tulangan tekan kan. Nah, nanti perhitungan momen nominalnya juga dia ikut menahan beban. Sehingga nanti momen nominalnya akan besar. Akan selalu besar dari beban luar. Momen nominal ke beban luar. Karena tadi misalnya kita butuh tulangannya 4 buah. Ya. Sekarang kita tambah 2, kan 6. Ya. Walaupun 6 itu nanti dia nggak linear. Karena di daerah tekan kan nanti dia harus kita hitung berapa proporsinya. Ya. Jadi selalu lebih besar. Ya. Asal nanti ya kita cek momen nominalnya. Ya. Sekali lagi nggak ada ketentuan. Nah, ini kasusnya kalau dia tulangan sebelah ya. Tapi nanti kalau ada kasus beban besar ya dia nggak cukup dipakai tulangan sebelah. Harus tulangan tarik dan tekan itu ya. Kita lihat saja kasusnya nanti dari tulangan masing-masing. Ya. Ada lagi? Ya, jadi sekali lagi sebelum masuk ke sini model subnya diperbaiki ya. Terutama hitungan bebannya. Ya, jangan sampai nanti ke belakang sudah ngitung tulangan tapi bebannya masih salah. Kalau bebannya masih salah, jadi momennya juga tidak benar ya. Momennya tidak benar berarti ya. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, ya nanti lihat saja deadline-nya ya di web itu, mengumpulkan tugas untuk mengumpulkan penulangan baloknya. Gitu ya. Kalau tidak ada ya saya tutup. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. warahmatullahi Sore, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Dalam, Pak. Pak.